Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita terus dipelihara oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan. Dan marilah kita mulai dengan memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang begitu baik kepada setiap kami. Dan kalau kami masih ada sampai pada hari ini adalah anugerah-Mu. Dan kami menyadari betul kalau bukan Tuhan yang menopang kami, kami tidak mungkin ada sampai sekarang ini. Terima kasih semua seluruh hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami dalam persekutuan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Dan tolong kami oleh Roh Kudus supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lidah sungguh merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Saya berikan judul renungan ini pada pagi hari ini adalah menjaga lidah. Menjaga lidah. Lidah bukan hanya bagian tubuh yang terkecil yang ada di dalam rongga mulut kita, ya. Tetapi lidah memungkinkan kita juga untuk dapat mengecap, bisa berbicara, bisa menelan, bisa mengunyah, bisa menyanyi dan lain sebagainya. Jadi lidah itu bukan hanya sekedar benda kecil, tetapi ia punya fungsi yang sangat besar. Nah, saudara, lidah sangat mengagumkan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh lidah. Oleh karena itu saudara, selain dapat melakukan hal-hal yang mengagumkan, lidah kita ini juga dapat membahayakan kerukunan di antara kita, di antara jemaat, bahkan di antara masyarakat. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya berhati-hati menggunakan lidah kita. Alasannya saudara, kenapa demikian? Yang pertama saya berikan di sini adalah karena lidah dapat mendatangkan kesalahan. Lidah dapat mendatangkan kesalahan. Banyak masalah terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam keluarga, di dalam berjemaat, di tengah masyarakat, dan salah satu penyebabnya tidak lain ialah oleh karena lidah kita atau dari perkataan yang kita ucapkan. Nah, hubungan dengan sesama bisa menjadi rusak
Ya, bisa terjadi konflik, bisa terjadi pertengkaran oleh karena lidah kita. Kita kehilangan ikatan damai sejahtera yang mewujudkan terpeliharanya kesatuan di dalam kasih. Nah, keadaan seperti inilah yang dialami atau yang terjadi di zaman Yakobus, yang dialami oleh Yakobus, sehingga Yakobus menulis surat ini untuk menasihati jemaat pada waktu itu, yakni secara khusus orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar, yang hidup di perantauan, ya, di seluruh kerajaan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, mereka mempunyai beberapa persoalan di dalam kehidupan mereka, para jemaat ini, yaitu baik itu hidup pribadi dan juga di dalam hidup mereka di dalam berjemaat. Nah, beberapa orang percaya melayani orang-orang kaya dan juga mengabaikan orang-orang yang miskin. Itu dapat kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dari depan. Nah, selain itu saudara, anggota-anggota gereja memperebutkan jabatan-jabatan di dalam gereja pada waktu itu, terutama jabatan sebagai guru. Ya, karena pada waktu itu guru mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam gereja, di dalam jemaat. Dan mengakibatkan banyak orang di dalam jemaat itu ingin menjadi guru, pengajar. Nah, karena itu saudara, Yakobus harus memperingatkan mereka agar jangan banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Ya, kekuasaan dan keuntungan lain yang diperoleh dari jabatan ini menjadi guru membuat mereka melupakan tanggung jawab yang besar, yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, para guru waktu itu harus mempergunakan lidah untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, yang paling mengerikan ialah dengan lidah yang disalahgunakan oleh para pemimpin, oleh para guru pada masa itu. Dan bukan hanya guru, juga jemaat, ya, dapat mengajarkan sesuatu yang salah, yang menimbulkan hal-hal yang fatal, sehingga bisa terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan kehancuran di dalam hidup berjemaat. Nah, saudara, setiap orang Kristen harus mengakui, kita harus akui bahwa seperti yang ditulis dalam ayat 2, yaitu kita semua bersalah dalam banyak hal, dan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Nah, di dalam hal ini saudara, Yakobus ingin menekankan bahwa dosa yang paling umum dan yang paling memprihatinkan ialah dosa karena lidah, dosa karena perkataan. Orang yang sempurna dalam ayat ini bukan berarti orang yang tidak berdosa, tetapi menunjuk atau mengacu kepada orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan rohani yang sangat tinggi, sudah matang dalam sikap dan juga di dalam sifatnya, mempergunakan lidahnya dengan bijaksana untuk berbicara tentang kebenaran dan kasih. Nah, karena itu saudara, Yakobus mengingatkan agar jemaat itu benar-benar berhikmat di dalam menggunakan perkataannya, menggunakan lidahnya. Nah, saudara, ada seorang filsuf Yunani yang bernama Publisius. Ya, ia mengatakan sebuah kalimat yang singkat namun bermakna, sangat dalam maknanya. Ia berkata demikian: saya sering menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam saya. Nah, saudara, mengapa seseorang bijaksana mengucapkan hal seperti itu? Tidak lain karena ia sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Ia menyadari betul hal itu, bahwa ia banyak berbuat salah karena perkataannya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita merasa menyesal dengan apa yang kita katakan? Pernahkah kita merenungkan
kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya, dan kita merasa, saya menyesal. Nah, saudara, saya sebagai pribadi, saya pun banyak mengalami hal ini. Ya, menyesal karena perkataan-perkataan yang saya ungkapkan. Ya, seringkali disampaikan, tetapi tidak menyadari bahwa kata-kata itu menjadi batu sandungan, menyakiti orang lain. Nah, betapa seringnya kita mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Tanpa disadari kita sudah terlibat dalam suatu pertengkaran, perselisihan. Ya, lidah telah memaksa atau membawa kita ke dalam suatu keadaan yang menjerat kita. Nah, nyatalah bahwa salah satu kesalahan yang paling sulit dihindari ialah kesalahan yang terjadi melalui lidah kita, melalui kata-kata kita. Oleh karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini, marilah kita berhati-hati menggunakan lidah kita. Jangan sampai kita bersalah dalam perkataan kita. Jangan sampai kita bersalah karena lidah kita yang tidak kita kendalikan. Dan kiranya Tuhan memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan, yang diucapkan oleh lidah kita, juga mengenai hal-hal yang benar, hal-hal yang bijaksana, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian saudara, kerukunan, kedamaian bisa kita alami di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam hidup berjemaat, dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Semuanya itu terpelihara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya agar kita mampu untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik untuk setiap kami. Dan kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami renungkan, menegur dan mengajar kami untuk berhati-hati menggunakan lidah kami, mengeluarkan kata-kata melalui mulut kami, agar kami jangan sampai banyak bersalah, agar kata-kata yang kami sampaikan tidak sampai melukai ataupun menghina Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, kami harus akui ya Tuhan, bahwa kami banyak salah di dalam hal berkata-kata. Sadar atau tidak, kami telah banyak menyakiti orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk berubah, agar kami dapat benar-benar hati-hati untuk menggunakan lidah kami untuk berkata-kata. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang selalu menolong kami untuk membawa kami lebih bijaksana di dalam berkata-kata. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus topang memberikan penghiburan dan kekuatan, serta memelihara kehidupan, memberikan apa yang dibutuhkan, makan, minum, dan pakaian. Cukupkanlah Tuhan. Berkatilah pekerjaan tiap-tiap jemaat. Berkatilah usaha mereka. Kiranya Tuhan tolong juga agar iman mereka justru semakin dikuatkan kepadamu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan bagi mereka yang kesulitan dan kesusahan, Tuhan bukakanlah jalan bagi mereka. Berkatilah pekerjaan. Jemaat-jemaat yang sakit kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Jemaat-jemaat lanjut usia apalagi, Tuhan tolong hiburkan mereka. Kiranya Allah Roh Kudus selalu boleh membuat hati mereka ingat selalu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.